Ya ini semoga selesai dalam waktu 60 menit ya. Jadi tadi katanya saya 60 menit ya. Jadi gimana apa ya yang bisa jadi 60 menit. Oke. Kalau saya nyalakan musik itu di sana kedengaran nggak ya? Enggak, Pak. Ya sudah, saya sambil nyalakan musik aja biar rada relax, biar nggak tegang. Oke, kok nggak hilang-hilang ya? Udah hilang. Oke, jadi saya mulai buat. Teman saya simpen dulu scene-nya, main itu misalnya, simpen. Biar rapi saya buat folder, isinya kumpulan gambar-gambar. Saya gambar dulu, pakai Paint. Nah, meskipun ini sakit ya, jadi seperti janji saya ini cuma kotak-kotak. Simpen di mana ya? Soalnya ini mau tak jadikan player nanti ya, player. Tadi di desktop ya. Tak close saja, dibikin lemot. Juga close nanti. Nggak usah. Duh, nggak buka-buka. Di explorernya mati, nggak buka-buka. Oke, ini playernya saya drag dalam image. Udah dapat player, taruh aja di sini. Oke, terus saya buat enemy. Mana tadi? Ini magnifiernya bikin gak enak. Kok lemot banget. Ini close aja wis. Demi masukkan sini. Wah, kecil ternyata. Oke, skalanya besarin aja. Oke lah, enemy-nya kecil, berarti ini dikecilkan aja wis. Oke. Terus saya buat environment-nya sama kotak juga. Warnanya beda wis hijau. NV. Gak tahu ini nanti saya jadikan pijakan atau apa. Ini Windows-nya yang error ya. Oke. Berikutnya adalah saya buat animasi dulu aja wis. Jadi buat tumbukan ya, tumbukan ini. Gamenya kayak gimana ya? Ini coba saya wis. Nanti tak gerakan kanan kiri, nanti nyebrang gitu ya.
Ini musuhnya, ini environment-nya. Oke, jadi ini tak duplikat, Ctrl D. Salah letakkan sembarangan kayak gitu. Terus satu lagi vertikal. Salah. Set kayaknya. Nah, bisa buat kayak labirin aja wis. Sebarnya random aja. Ini saya Ctrl D. Gini. Wah, ini banyak sekali. Biar ini rapi, tak buat empty game object, environment. Gini aja. Wah, ini tadi nggak tak buat prefab ya? Ya sudah, nggak usah. Saya blok. Bisa nggak ya? Add komponen semua. Saya kasih collider, karena ini bentuknya kotak ya, saya kasih yang box collider 2D. Nah, sudah ada collidernya semua. Biar rapi, saya masukkan childnya si environment. Ini tinggal di drag aja, dimasukkan ke dalam sini. Nah, oke. Nah, sekarang saya buat coding buat movementnya si player ini dulu. Oh iya, player jangan lupa dikasih edit body sama collider juga. Edit body 2D, tapi kita tidak akan gunakan gravitasi biar nggak jatuh, sama collider 2D. Oke, codingnya tadi mana ya? Nah, ini kan saya juga lupa cara membuat codingnya kemarin supaya dia itu bisa gerak ke kanan kiri atas bawah. Di sini ada nggak ya? Enggak. Oke, sebentar. Ini gara-gara Windows Update mungkin jadi lama sekali ya.
Oke. If kalau nggak salah get access itu ya. Bentar. Ini pakai materi yang kemarin aja. Temuan ketiga. Nah ini input get access horizontal AD atau arah kanan kiri. Oke. Get access horizontal. Oh. Pakai get key aja wis. Pakai get key aja keyboard. Akses bingung. Get key keyboard misalnya ke kanan itu D. Oke, code dot D. Nah, gini juga gak apa-apa. Terus saya translasi. Translate seperti biasa kemarin. Public speed, float speed 10 itu misalnya. Vektor 3 right time delta time. Oke. Berarti D kebalikannya A ke kiri. Lalu W ke atas. Lalu S ke bawah. Nggak ada up down berarti. Oke, cek dulu. Cepet banget. Kanan, kiri, atas, bawah. Oke. Tapi dia masih nembus-nembus ya. Padahal sudah dikasih collider, masih nembus. Cuman ada ininya. Oke. Order layarnya ini 0. Environment-nya sama ya. Collider juga sama. Oh, ini nggak ada rigid body-nya. Makanya nembus. Kita kasih rigid body aja semua. Saya blok, add. Wah, lemot banget ya. Rigid body 2. Nggak ada gravitasinya. Masanya saya besarin biar dia nggak, ketika nabrak itu biar nggak kegeser. 1000 itu misalnya. Oh, sama aja. Sama saja ternyata. Jadi nggak ngefek ya. Hanya 100. Ketik coba. Cuman geser sedikit tok, kayak ada jedanya gitu. Ternyata nggak ngefek ya, jadi ya sudahlah. Terus buat apa buat ini?
Oke. Ini buat rintangan aja lah. Jadi environment-nya ini juga jadi rintangan. Saya buatkan coding rintangannya ini biar bisa gerak ke kanan ke kiri gitu, kayak jitter gitu. Terus nanti tujuan kita mencapai ini misalnya, atau mencapai ini. Nah, ini nanti jalannya dibuat rada sulit. Oke, sementara gitu aja. Oke, player movement dulu. Sudah bisa ini. Kemudian tadi kecepatannya terlalu cepat kalau dipencet. Jangan 10, 5 aja. Oke. Terus ini kita kasih tag dulu. Attack, misalnya ini adalah obstacle-nya. Obstacle gitu. Klik lagi. Kita tag lagi, obstacle. Oke, apakah ini nanti akan mewakili semua isi yang ada di dalam sini atau tidak? Nah, kalau kayak gini, kalau yang di tag parent-nya seperti ini kayaknya nggak bisa. Jadi ini percuma. Jadi kita ngetaknya yang setiap environment-nya ini. Tag obstacle. Nah, kalau sudah, kita coba kasih kode tumbukan. Ini tadi namanya harusnya jangan player movement, player control gitu misalnya. Jelek. Oke, sudah. Nah, ini nanti reload all. Nggak ada, gara-gara filenya tadi hilang. Saya double klik lagi. Nah, ini pasti error karena nama kelasnya itu beda dengan nama ini, jadi saya sesuaikan lagi. Oke. Sudah, kemudian saya buat kode untuk tumbukan void on. Nah, ini harus sama persis. Jadi kalau nggak sama persis nanti nggak ada error, cuman ya nggak bisa apa-apa. On collision enter to D. Tulisannya gimana dia? On collision enter to D, catat dulu lah. Enter to D, pastikan jangan typo. Collision to D, ininya bebas kalau yang ini. Oke. Ini typo. Nah, collision TD-nya kan nggak nyala itu. Kontrol spasi, collision to D, J-nya besar. Ternyata saya keliru. Oke, ini ketika dia nabrak, saya butuhnya hanya ketika nabrak aja sih. Jadi nggak perlu yang lain kayak on collision stay atau on collision exit. Oke, jadi saya buat if call, jadi game object ini yaitu si player yang ada codingnya ini, kan coding ini diterapkan di player. Jadi kalau si player itu nabrak dengan objek collision ini, game object get tag misalnya, game object tag gitu ya, itu sama dengan tadi obstacles. Maka game over itu nanti kita kasih debug dulu aja, debug log game over gini. Kita tes dulu kalau nabrak nanti game over enggak. Oke, ini sudah ada, enggak bisa nembus, ini sudah. Ini game over, nabrak sini game over.
Jadi harus hati-hati. Nah, ini tulisannya game over. Oke, sudah jadi game overnya. Terus apa lagi ya? Biar ada efek gempa gitu ya. Jadi ini environment-nya itu bisa gerak ke kanan ke kiri gitu. Saya buat lagi coding di environment-nya. Tapi saya di parent-nya, ini di parent-nya. Environment control. Nah, load all. Kalau seandainya saya nggak tahu codingnya supaya dia bisa ke kanan kiri, lah nanti teman-teman bisa searching di internet dengan keyword apa gitu, misalnya untuk membuat objek itu gerak ke kanan ke kiri, looping itu bolak-balik itu ya misalnya. Ini saya nggak tahu ya, jadi dibaca-baca dulu, habis dibaca-baca nanti misalnya kita terapkan codingnya ini. Jadi posisinya start positionnya diambil dari transformasi posisi sekarang, posisinya si objek itu sendiri, itu taruhnya di start. Kemudian di sini kita akan menggunakan simulasi fisika ya, jadi rumusnya adalah kita ambil posisi sekarang, vektor V misalnya, lalu vektor V itu akan kita update vektor V.x-nya, jadi sumbu X-nya, translasi X-nya itu akan kita update dari delta dikalikan lah ini, sin dari time, delta time maksudnya ini dikalikan dengan speed. Lalu vektor V ini di override ya, dikembalikan lagi ke, maksudnya bukan di override, maksudnya di assign ya, vektor V ini di assign ke transfer position, jadi si posisinya si environment-nya itu sendiri. Saya nggak tahu ini akan berhasil apa enggak, dicoba dulu aja. Nah, ternyata berhasil. Gitu. Jadi saya juga baru, lah ini kan kita kan agak susah ini kalau mau jalan, misalnya ini obstacle-nya nanti ada banyak gitu ya. Itu akan jadi susah. Ini nabrak ini sudah pasti nanti. Kadang dia bisa nembus ini Mas Ian. Nah intinya nanti kalau nabrak udah langsung game over aja. Kita restart gamenya. Nah kalau misalnya mau restart game, kita bisa ngeload lagi scene-nya ini dari awal. Jadi ini kan sudah jadi ya, jadi dia nabrak gitu. Kalau mau restart game, scene-nya kita load dari awal. Tadi ketika tumbukan di mana, di sini kan? Oke, karena ini isinya 2 baris coding, jadi saya kasih scope. Kenapa kok tadi saya nggak kasih scope? Karena ya itu cuma isinya 1 statement aja setelah if. Nah ini scene kalau nggak salah ya, scene manager dot, oh sorry, using dulu kita udah using Unity Engine scene management, lalu scene management, scene manager sorry, load scene this nggak bisa this ya, sorry, load scene. Lah ini nama scene-nya itu apa? Nama scene-nya itu main kayak gini. Jadi nanti dia ngeload scene lagi yang sebelumnya itu scene manager dot. Jadi kita reset caranya. Oke, caranya untuk ngedestroy semua. Kalau nggak kayak gini nanti numpuk-numpuk nih, coba sih. Kayaknya udah di clearkan memorinya sama si Unity. Nah, ini ngereset. Jadi intinya kan saya manggil scene-nya lagi, terus nama scene-nya tadi kan main. Ini. Jadi ketika ini misalnya saya udah keliling-keliling terus nabrak, dia akan balik ke posisi awal. Kayak gini. Pak, kalau mau dikasih tulisan game over gimana? Bisa pakai apa namanya?
yang praktikum hari ini. Game over, tulisan pakai on GUI ya, jadi mana ya? Nah ini, kayak gini, ini juga bisa seperti ini. Udah, gak bisa dikopas ya. Void on GUI, oke saya akan coba buat aja lah. Di player aja gak masalah, void on GUI, nggak boleh typo ini. GUI color, oh GUI, oke sebelumnya ini kalau saya lompat-lompat, oh ada di GUI-nya, color. Black color dot, ini nggak enak banget. Ah ini lemot banget ini. Black. Black itu kalau dilihat itu dia isinya 4 vektor ya. Jadi 0,0,0,1 misalnya gitu. Terus habis itu GUI layout dot label ini misalnya keterangannya ya. Privat keterangan, string tipenya dulu, keterangan kosongan. Dia munculnya keterangan kosongan kayak gini. Nah, tapi ketika dia nanti nabrak, keterangannya ada isinya. Sebelum load scene ini keterangan sama dengan, nanti kita kasih timer di sini juga nggak masalah. Jadi ini nanti kasih timer aja supaya nggak langsung pindah scene. Atau ini coba kita kasih lihat keterangan. Game over. Nah, ini muncul di atas pojok ini, game over itu. Nah, itu yang cara yang pertama, itu pakai on GUI. Itu kemudian nanti pindah scene ya, jadi pindah scene-nya pemain ini. Nah, kemudian kita coba buat delay, saya lupa. Unity, kalau nggak salah delaynya itu istilahnya adalah coroutine. Delay gitu. Nah, jadi biar nggak langsung restart gamenya, keluar keterangan game overnya dulu gitu, bisa itu. Oke, kita pakai coding template-nya seperti ini. Coroutine. Nah, ini example coroutine-nya itu buat fungsi atau metode yang kita buat sendiri. Misalnya restart gitu. Start. Sini void restart. Nah, kayak gini. Terus habis itu dia tidak void ya, dia tipenya harus interface enumerator. Interface enumerator, Nah, ini harusnya gini. Terus syaratnya adalah ada yield return new wait for second. Nah, dia harus mengembalikan
ini dengan fungsi wait for second sebanyak 5 detik. Jadi selama 5 detik berlalu itu sebelum tulisan yield return new wait for second. Tetapi kalau sudah 5 detik itu berlalu, baru kita melakukan sesuatu setelahnya. Jadi kita bisa pindah kode scene manager load scene ini di mana setelah yield return new wait per second. Nah, gini. Oke, coba ya. Oke. Nah, ini game over keluar dulu. Setelah itu nunggu 5 detik, 5 detik kok lama banget. Nah, dia langsung, ini saya nggak mencet apa-apa ya, dia langsung restart. Cuman kalau ini kelamaan ya ini 2 detik aja wis. Biar kelihatan. Nah, kayak gini, 2 detik ini. Nah, keluar game over, terus itu cara yang pakai on GUI, tapi kalau tidak suka dengan cara itu, kita bisa buat GUI canvas. Klik kanan, UI, user interface, UI, lalu canvasnya ini bentuknya langsung teks. Nah, nanti dia akan langsung nge-override di tengah-tengah. Jadi nanti ada, ini jangan dihapus, ini satu kesatuan, canvas, teks, event system ini satu kesatuan. Nah, ini teksnya defaultnya nggak usah ada isinya gini. Terus apa lagi ya? Tipenya UI ini sudah. Fontnya Arial, misalnya font size-nya kasih 20 gitu. Coba ini saya play. Oh ya, tadi nggak ada teksnya, jadi nggak kelihatan. Sorry. Di teksnya ini harus dikasih tulisan bebas. Ini saya play, tulisannya muncul di mana? Oh, ternyata dia munculnya di sini. Nah, kita harus sesuaikan dulu kanvasnya. Ini kanvasnya itu besar sekali. Nah, segini gitu. Nah, ini harus kita sesuaikan dengan kameranya. Kanvas diklik, screen space-nya itu kamera. Render kameranya kita berikan kamera game kita, syarat ke sini. Nah, sehingga ukuran kanvas itu akan sesuai dengan ukuran kameranya. Nah, ini tulisan SADES-nya di bawah ini. Nah, kalau sudah kayak gini, kita bisa pindah ke tengah misalnya. Oke, kita pindah ke tengah. Terus warnanya jadiin warna. Palet warnanya mana ya? Tuhan, error. Lemot banget ini. Nah, ini. Merah ini misalnya. Rata tengah. Di tengah pokoknya. Ya, gini. Oke, terus habis itu di player tadi, kodenya si player control, kita berikan referensi teksnya tadi ya, jadi public, tipenya teks. Nah, nanti pilih yang, kalau kita udah ngasih teks kayak gini, yang Unity Engine.ui, nanti otomatis akan ketambah using Unity Engine.ui. Tapi kalau pakai editor selain Visual Studio Code, atau Visual Studio ya kita tambahkan manual, baru nanti bisa dikenali tipe data teks ini. Nah, ini misalnya teks game over, kita buat referensi kayak gini itu buat apa sih ya? Nanti di player akan keluar satu, bentar ini masih loading, referensi teks game over, tipenya adalah teks. Nah, kalau sudah kayak gini, kita drag aja teks itu ke dalam teks game over sini, bisa, selama dia tipenya adalah teks, ini juga tipenya juga teks. Jadi game objeknya itu direferensi, dimasukkan ke dalam properti game object kode player control ini. Nah, habis itu di start, kita
buat itu menjadi visibilitasnya nggak kelihatan. Set visible atau enable. Oh sorry, text game over, get component. Harusnya ini ada. Coba sebentar. Game over. Oh nggak ada ding. Jadi teksnya itu kita buat kosongan. Kita akali dulu seperti ini. Lalu teks game over kita isi. Isinya ketika game over. Jadi kita nggak pakai cut lagi. Ini cut itu nggak kita pakai. Lalu kita juga nggak pakai on GUI. Ini juga nggak kita pakai. Ini cara yang kedua. Yang lebih simpel menurut saya sih. Cut ini kita nggak akan pakai. Idenya itu sama. Cuman kita pakai cara yang berbeda. Ini tinggal copy lagi. Game over. Nah, nabrak keluar tulisan game over. Oke, ini kok tulisannya menembus ya di bawahnya ya. Oke, kanvasnya itu harusnya dia order in layernya itu lebih tinggi ya, misalnya 3 gitu. Supaya nggak di belakangnya si objeknya tadi. Nah, ini depannya tulisannya game over tadi. Gini kalau mau biar bagus kasih background gitu. Bisa nggak ya? Nggak bisa kayaknya, ini kasih add UI image mungkin ya. Nah, ini image-nya kosongan ini. Nah, ini image-nya di atas, di drag ke atas itu biar dia diletaknya di belakang si teks. Sini saya lebarkan aja. Oke. Berarti image-nya ini nanti juga harus direferensi. Nah, ini ya. Jadi kita buat referensi juga image-nya ini. Karena itu nanti nutupi ya. Jadi public image img background text itu misalnya. Dot set visible-nya nggak bisa dirubah ya. Enable. Oh, enable bisa. Jadi enable sama dengan false. Terus pas di sini enable-nya true. Biar nggak nutupi. Ternyata masih nutupi. Bentar, ini kok masih nutupi. Enable-nya oh, kita cek dulu. If is active and enable. Ini aja. Kita cek itu. Coba dia bisa ngilang dulu nggak yang pertama. No error. Oh, ini bukan metode.
Oke, sorry ini bukan metode, dia variabel biasa. Masih kelihatan. Padahal ini pengennya ini tak gini ini hilang. Gitu. Oke, kok nggak bisa ya? Oh, is aktifnya bukan enable, sorry. Berarti is aktif. Ini buatnya cek ya is aktif. Set aktif gak ada. Enable. Coba saya cari, misal lupa itu. Ini set visible false itu misalnya. Nah, set aktifnya udah nggak ada fungsinya. Set aktif, kok tadi tidak ada ya? Oh, gara-gara ini UI, sorry. Jadi yang kita buat ini ternyata image-nya itu UI. Jadi ada cara sendiri ini. Harusnya pakainya bukan ini. Sebentar. UI material. Nah, ini. Ya sudah benar tadi. Enable-nya saya false kan. Kenapa dia nggak mau? Oh, kok ini mau? Tadi nggak mau loh. Oke lah, baiklah. Nggak tahu tadi unitnya yang error mungkin ya. Tadi padahal codingnya sama loh. Oke, ini saya ginikan aja. Letaknya di atasnya teksnya. Cuman buat kayak gini aja kok jadi lama tadi. Nah, ini sudah keluar game over. Nah, ini nunggu dulu sebentar. Oke. Terus supaya ini menang, kita harus mencapai ini ya, enemy ini. Jangan enemy, ini goal aja. Goal. Jadi kita ini kasih collider. Box collider. Gini. Jadi ini sudah terlingkupi sama collider. Nih. Oke, terus habis itu kita tag dulu buat tag baru, misalnya tag barunya itu goal, save. Ini enggak konsisten ya. Goal, G-nya gede itu biar sama. Klik lagi,
setnya ini goal. Terus kita tambahin coding di player control. Nah, ini kalau nabrak obstacle-nya. Nah, ini kalau sekarang collision objeknya tadi nabraknya bukan obstacle-nya, tapi goal. Apa ya yang terjadi? Ini debugnya tak matikan aja karena nggak kepake. Oke, sama seperti ini. Cuma ada tulisannya player win gitu misalnya. Oke. Jadi ini environment-nya tadi coding buat ke kanan ke kiri ya. Itu. Jadi ini nanti margin F ini kan dia nilainya itu kan bisa jadi positif atau negatif, sehingga dia bisa ke kanan ke kiri. Oke, jadi kembali ke sini ya. Ulangi. Sorry. Pelan-pelan saja jalannya. Aduh. Ternyata ini juga sulit ya. Oh iya, tadi nggak perlu saya ingat start sendiri ya, lupa saya. Oke. Nyaris. Alah. Aduh. Ya, ini padahal saya ngarang ini tadi. Kenapa game kayak gini jadi sulit? Padahal kita cuma pengen membuktikan codingnya berhasil apa enggak. Aduh. Jadi saya pindah aja lah goalnya. Ini kan kita cuma membuktikan goalnya itu berhasil apa enggak. Kita pindah. Kata apa tadi? Pindah sini aja. Oke. Oke, kita harus kenakan goalnya ini. Ya, gagal. Game over duluan. Sebentar. Oke, mohon bersabar. Tulisannya kok masih game over? Bentar, player. Padahal ini player win ya. Call tag nabraknya si goal. Ada yang aneh ini. Kalau dia nabrak obstacle, padahal dia tadi nabraknya obstacle. Oke, coba ulang ya. Player win. Terus ketabrak. Begitu. Jadi supaya karena ini if ya, jadi dua kali bisa itu. Jadi kita kasih else saja. Else if salah satu dari ini jadi ngebug tadi ya. Sampai lagi. Sama aja ding. Jadi tetap aja sama. Jadi kalau dia nabrak itu tetap player win, terus habis itu gamenya di pause saja.
Saya lupa cara untuk pause game. Unity pause game. Oh, time scale-nya di set ke 0. Time scale sama dengan 0. Oke. Teruskan. Nah, ini gamenya nge-pause. Kalau game over sebaiknya seperti itu juga. Jadi copy, paste, restart juga ini, copy juga. Atau kalau mau restart pencet apa gitu barangkali itu juga bisa. Cuman ini dibuat sama-sama ya. Nah itu kira-kira kayak gini. Oke, nunggu 3 detik. Kok nggak nunggu? Oh, kalau sudah di time scale, kita harus start lagi time scale-nya. Scale-nya sama dengan 1. Ini kok geser sendiri ya? 1 itu artinya dia jalan waktunya. Kalau 0 itu waktunya berhenti. Coba jalan nggak? Korotinnya jalan tidak. Berarti kalau tidak, korotinnya jalannya ketika ini aja. Oh, nggak bisa. Oke, tidak bisa time korotin. Taruhnya segini, Pak. Coba. Oke. Oh, sama saja ya. Jadi nggak ngefek. Nah, sudah ini spesial untuk menang gitu. Kita matikan saja. Terus kita buat pencatan gitu. Pencet. Ini player mana ya, player win /n biar ngantar, kasih tulisan lagi, press R untuk restart. Start. Nah, kita buat tombol aja. R, kita panggil ini karena kita nggak akan pakai enumerator ya, jadi langsung kalau dipencet R langsung pindah. Nah, loh tulisannya hilang. Player win aja. Coba pencet R, nah, dia sudah nge-restart. Nah, kalau sudah di restart, jangan lupa waktunya dikembalikan, time scale-nya kembalikan lagi 1. Ini ada 2 statement. Nah, cuman tadi kok nggak keluar ya ini? Apa gara-gara petik? /n kok nggak kebaca ya? Di game over.
Time scale-nya sepertinya error. Karena time satu anything between 0, 1, and event of 1 to modify the speed and which can progress. Kayaknya ini cara yang tidak dianjurkan, hanya sekali pakai aja dalam skala 0. Tidak bisa di restart dong. Oh ini tadi no, sorry. Saya salah coding. Integer ya. Jadi kalau library-nya ini sering diganti. Kadang sebentar. Kena lagi. R, ya jalan. Oke, tadi kenapa kok tulisan itunya nggak keluar? Teksnya ini areanya kurang besar, jadi area bisa nih tak kasih 200 ini. Area untuk tulisannya itu kurang besar. Nah, dia keluar ini. Terus kurang lebar. Ya kak tadi juga nggak masalah. Gitu. Itu game sederhananya. Ini masih bisa dikembangkan sebetulnya. Misalnya kita bisa buat countdown timer gitu. Unity countdown timer. Nah ini misalnya kita buat countdown timer di enemy-nya. Sekarang kita kasih coding di enemy-nya. Sorry, di goal-nya itu biar goal-nya itu nanti bisa random. Dia bisa pindah-pindah ke tempat yang nggak tahu itu. Kalau tidak buru-buru kita ambil. Nah itu kan jadi tambah menarik. Misalnya oke. Pertama kita kasih batas waktunya, kemudian nah ini nanti sampai waktunya jadi 0. Nah kalau waktunya sudah jadi 0, direset lagi. Time remaining kita reset lagi jadi sama 10 gitu misalnya. 10 gini. Gitu, tapi ini hardcode. Jadi hardcode itu ngasih nilai langsung. Kalau pengen tidak hardcode, ini kita kasih ya gak apa-apa lah, hardcode dulu lah. Nanti direset gitu. Nah setiap kali waktunya, sorry kalau ini if time remaining-nya itu sama dengan 0 gitu atau kurang dari sama dengan 0, maka kita tambah ini. Nah time remaining-nya kita reset. Sebelum kita reset posisinya ini kita pindah
codingnya mirip sama kayak tadi kita ngeset si environment tadi buat pindah tempat. Nah ini pindah langsung. Gini, kita nggak akan pakai scene ini. Pindahnya random aja wes. Jadi vektor 3. Ini nanti buat posisinya yang baru, new post gitu misalnya. Modifier-nya bikin geser-geser. Post random dot random range. Oke, misalnya x-nya itu dari berapa sampai berapa. Kita hardcode aja, langsung kasih nilai dari ngeceknya gini, ngeceknya. Nah, ini di atas itu kan dia berubah x-nya berapa. Ini min 11 sampai 11, ke bawahnya itu 4 min 4. Oke, 11 min 4. Jadi dx-nya 11 minus 11 sampai 11. Ini 4 sama 4. Oke, kita punya posisi yang baru. Coba lihat. Oke. Kapan dia pindah? Coba kita cek di Google. Oh, ini masih 9. Oh, dia sudah pindah ke pojok itu. Nanti dia pindah lagi. Nah, kayak gitu. Jadi ini time remaining-nya akan lebih baik jika dibuat seperti ini. Public load fix time remaining. Defaultnya misalnya 5. Lalu kita set di sini. Ini supaya tidak hardcode. Sama dengan fix time remaining. Gini. Ini berarti jangan di public. Jadi terus ini time remaining-nya diganti fix. Nah, jadi kita bisa set di sini. Jadi ini time remaining-nya kita set di inspektornya si Google tadi. Kan tadi 5. Nah, kalau mau pengen lebih cepat lagi 3. Ini coba. Nah, dia cepat pindahnya itu cuma 3 detik. Pindahnya sekitar situ aja. Oke, itu aja. Terus untuk posisi randomnya, karena tadi hardcode itu ngasih nilai langsung. Coba yang di Flappy Copter ini kayaknya dia nggak hardcode. Coba kita lihat. Dia bisa ngambil height sama wake-nya. Jadi ini screen height, screen position, screen height, sama screen width. Jadi kita bisa buat randomnya itu dari, coba kita debug dulu. Debug log screen. Tadi tulisannya gimana screen height? Oke. Screen.height. The current height of the screen window in pixel. Coba screen height-nya berapa? Oh, dia muncul kalau waktunya sudah habis 399.
Dia tidak merepresentasikan posisi ya, jadi ya mau nggak mau ya kita harus tetap hardcode. Jadi ini hardcode-nya kalau memang semi hardcode ya kayak gini, kita buat public float range x gitu, posisi x maksudnya, sama float range posisi y. Nah kayak gini, ini by defaultnya kita kasih 11 misalnya. Ini by defaultnya kita kasih 4. Nah kalau kayak gini ini kita bisa buat main ring post x sama post sama ini yang y. Nah kayak gini codingnya sudah rada mendingan. Oke, jadi ini aja sudah cukup sih sebetulnya buat gamenya. Nah ini sudah cukup ya. Ini jadi tambah lama ini tadi, dari jam berapa tadi? Udah 2 jam lebih nih. 1 jam lebih. Belum sempat kekejar. Ini gimana cara mainnya? Itu biar cepat ya. Kalau masih kurang, kalau masih kurang kasih aja GUI buat keterangan timernya. Kita buat GUI buat keterangan timernya di kontrol, goal control ini. Keterangannya misalnya string cut sama dengan ini sesuai time remaining-nya ya, fix time remaining, atau ini bisa dipindah di sini. Ini karena ini tipenya bukan string, jadi kita harus kasih toString supaya bisa jadi string code. Oke. Tapi kan yang selalu turun itu time remaining-nya. Jadi yang perlu kita perbarui di sini bukan fix time remaining, tapi diupdate time remaining-nya. Ya harusnya ini sudah jadi. Coba ada waktunya enggak ya di atas. Nah ini ada waktunya 3 detik ini. Kalau kasih keterangan lagi, time lapse gitu misalnya. Nah ini nanti dia pindah jadi ngejar itu. Oke, jadi itu tutorial game sederhananya saja. Jadi kita cuma buat beberapa objek seperti ini, kemudian cuma ada 3 coding. Ini untuk yang ada di playernya. Kemudian environment-nya,